Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok PBL Web Portfolio Project PBL dari IFA Malam akan memaparkan materi presentasi kami dan juga mendemokan hasil website kami yang telah kami kerjakan selama ini. Oke, untuk bagian yang pertama yaitu memaparkan hasil presentasi kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Jasina Olibasti Putri Simatupang, selaku ketua dan rekan saya. Vivian Saradiva Licanoy. Kami akan memulai presentasi kami bagian PowerPoint kami yang sudah kami kerjakan selama ini. Oke, sebelum kami lanjut ke bagian latar belakang dan juga materi lainnya, di sini kami memaparkan personal data dari Manpro kami, yaitu Pak Dwi selaku Manpro kami dari Teknologi Rekayasa Multimedia. Selanjutnya ada personal data dari kami berdua selaku ketua dan juga ketua kedua. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian daftar isi. Di sini daftar isi kami ada 7 poin. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat batasan masalah, yang kelima manfaat, yang keenam desain dan sistem website, yang ketujuh kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Oke, kita masuk di bagian latar belakang. Latar belakang kami yaitu berisi tentang proyek PBL kami merupakan metode pembelajaran berbasis proyek nyata. Mahasiswa dituntut aktif, kreatif, dan mampu menghasilkan karya. Yang selanjutnya, hasil proyek perlu didokumentasikan juga dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kedua adalah rumusan masalah. Apa tujuan dari pembuatan website portofolio ini? Mengapa mahasiswa perlu membuat website portofolio ini? Siapa yang menjadi target dalam website ini? Di mana website tersebut dapat diakses? Kapan pembuatan ini dibuat dan akan selesai? Bagaimana proses website ini dibuat? Selanjutnya adalah tujuan, yaitu untuk mahasiswa tujuannya yaitu sebagai portofolio digital dan agar dokumentasi tertata rapi, dan untuk dosen agar menjadi tempat penilaian struktur dan efisien, dan untuk institusi yaitu sebagai sistem PPL lebih terorganisir. Lalu selanjutnya adalah batasan masalah. Website hanya untuk pengelolaan proyek PPL. Pengguna hanya mahasiswa dan dosen yang bisa login. Fitur utama yaitu adalah portofolio penilaian, tidak mencakup sistem akademik yang lain. Lalu selanjutnya ada manfaat, yaitu mempermudah dokumentasi dan pengelolaan proyek PPL, mendukung penilaian struktur dan transparan, serta menyediakan portofolio digital mahasiswa. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya kepada Jessina. Saya akan. Desain dan sistem website. Yang pertama ada bagian desain umum, yaitu ada 3 faktor, yaitu mahasiswa, dosen, dan publik. Yang pertama, mahasiswa melakukan login untuk mengedit, menghapus, dan memposting. Timbal balik yang diberikan sistem antarmuka yaitu mendapat hak akses untuk mengedit, menghapus, dan memposting halaman portofolionya. Yang kedua, ada dosen. Dosen melakukan login untuk memberikan penilaian dan memberikan komentar. Timbal balik yang didapatkan yaitu mendapatkan hak akses untuk memberikan komentar dan penilaian pada halaman portofolio. Yang ketiga, ada publik. Publik dapat melihat portofolio. Timbal balik yang didapatkan yaitu mendapatkan hak akses untuk melihat portofolio. Setelah sistem antarmuka ada database, dan setelah database tidak ada karena sistem antarmuka hanya sampai database saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ERD. Pada sistem ini terdapat 4 entitas utama, yaitu mahasiswa, portofolio, dosen, dan nilai. Entitas mahasiswa menyimpan data pengguna mahasiswa yang membuat dan mengelola proyek portofolio. Setiap mahasiswa dapat memiliki lebih dari satu portofolio proyek. Entitas portofolio menyimpan informasi proyek yang dibuat oleh mahasiswa seperti judul, deskripsi, gambar, dan tautan, serta repositori. Setiap portofolio dimiliki oleh satu mahasiswa. Entitas dosen menyimpan data pengguna dosen yang bertugas memberikan penilaian terhadap portofolio mahasiswa. Entitas nilai berfungsi sebagai penghubung antara portofolio dan dosen. Entitas ini menyimpan hasil penilaian berupa nilai, catatan, serta tanggal penilaian. Satu portofolio dapat memiliki lebih dari satu penilaian, dan satu dosen dapat memberikan satu penilaian terhadap banyak portofolio. Relasi yang terbentuk pada IRD ini adalah satu mahasiswa dapat memiliki banyak portofolio, satu portofolio dapat memiliki banyak nilai, satu dosen dapat memberikan banyak penilaian. Dengan struktur tersebut, IRD telah mencerminkan hubungan data yang jelas, terstruktur, dan sesuai dengan implementasi basis data sistem. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kelas diagram. Pada sistem web portofolio project PBL, terdapat 4 kelas utama, yaitu mahasiswa, portofolio, dosen, dan nilai. Kelas mahasiswa merepresentasikan pengguna mahasiswa yang dapat melakukan proses login, mengelola portofolio, dan melihat nilai proyek. Kelas ini memiliki atribut seperti ID mahasiswa, nama, username, password, dan role. Kelas portofolio merepresentasikan data proyek yang dibuat oleh mahasiswa. Kelas ini memiliki atribut seperti judul, deskripsi, gambar, dan tautan repositori.
Setiap objek portofolio berelasi dengan satu mahasiswa dan dapat memiliki beberapa penilaian. Kelas dosen merepresentasikan pengguna dosen yang berperan dalam memberikan penilaian terhadap portofolio mahasiswa. Kelas ini memiliki atribut data dosen serta metode untuk melakukan proses penilaian. Kelas nilai sendiri merepresentasikan hasil penilaian dosen terhadap portofolio mahasiswa. Kelas ini menyimpan nilai catatan dan tanggal penilaian serta menjadi penghubung antara kelas dosen dan portofolio. Relasi antar kelas menunjukkan bahwa satu objek mahasiswa dapat memiliki banyak objek portofolio, satu objek portofolio dapat memiliki banyak objek nilai, satu objek dosen dapat memberikan banyak objek nilai. Dengan adanya kelas diagram ini, struktur sistem menjadi lebih jelas dan memudahkan pengembangan serta pemeliharaan aplikasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian use case. Seperti yang berada dalam PowerPoint kami, use case kami memiliki dua aktor, yaitu mahasiswa dan dosen. Yang pertama ada mahasiswa. Mahasiswa dapat mengelola portofolio proyek mereka apabila ada suatu kesalahan. Yang kedua, mereka dapat melihat nilai dan catatan yang diberikan oleh dosen. Yang ketiga, tentunya mereka dapat melakukan logout serta dapat melakukan login sistem. Dan yang terakhir, mereka dapat melihat portofolio proyek mereka itu sendiri. Yang kedua, ada dosen. Tentunya dosen juga dapat melakukan logout dan login sistem. Yang selanjutnya, dosen juga dapat melihat hasil portofolio proyek yang telah dikerjakan oleh setiap mahasiswa. Selanjutnya, dosen dapat menilai proyek mahasiswa input dengan memberikan catatan berupa evaluasi terkait portofolio yang telah dikerjakan oleh mahasiswa tersebut. Jadi di sini wireframe kami terbagi menjadi untuk publik, dosen, dan mahasiswa. Kalau misalnya publik sendiri hanya bisa melihat portofolio mahasiswa melalui navbar kumpulan proyek PBL. Kalau dosen bisa melakukan login dosen, lalu akan ditampilkan dashboard dosen dan lanjut bisa menilai portofolio mahasiswa. Dan lalu bisa melakukan ganti password. Lalu untuk mahasiswa sendiri bisa melakukan login dan akan masuk ke dashboard mahasiswa, lalu bisa melakukan CRUD serta bisa mengganti password mereka sendiri. Baik, lalu selanjutnya di sini ada poster, yang dimana isi poster ini adalah latar belakang, tujuan dan ruang lingkup, desain solusi, fitur utama, identitas kelompok, dan kesimpulan. Baik, di sini selanjutnya adalah kebutuhan fungsional dari mahasiswa, yang mana FR pertama, mahasiswa dapat mengakses halaman login melalui halaman beranda website. FR kedua, mahasiswa dapat melakukan login menggunakan username dan password yang terdaftar. FR 3, mahasiswa dapat mengakses dashboard mahasiswa setelah berhasil login. FR 4, mahasiswa dapat mendapatkan data portofolio proyek ke dalam sistem. FR 5, mahasiswa dapat mengedit data portofolio proyek yang telah dibuat. FR 6, mahasiswa dapat menghapus data portofolio proyek miliknya. FR 7, mahasiswa dapat melihat nilai dan catatan evaluasi proyek yang diberikan oleh dosen. FR 8, mahasiswa dapat melakukan logout dari sistem. Selanjutnya adalah kebutuhan fungsional dari dosen. FR 9, dosen dapat mengakses halaman login dosen melalui halaman beranda website. FR 10, dosen dapat melakukan login menggunakan akun dosen yang terdaftar. FR 11, dosen dapat mengakses dashboard dosen setelah berhasil login. FR 12, dosen dapat melihat daftar portofolio proyek mahasiswa. FR 13, dosen dapat mencari daftar mahasiswa berdasarkan nama atau nomor induk mahasiswa atau NIM. FR 14, dosen dapat memberikan nilai terhadap proyek mahasiswa. FR 15, dosen dapat menambahkan catatan evaluasi pada proyek mahasiswa. FR 16, dosen dapat mengedit nilai dan catatan evaluasi proyek mahasiswa. FR 17, dosen dapat melakukan logout dari sistem. Selanjutnya adalah kebutuhan fungsional. FR 18, pengunjung dapat mengakses website tanpa melakukan login. FR 19, pengunjung dapat melihat daftar portofolio proyek mahasiswa yang ditampilkan pada website. FR 20, pengunjung dapat melihat detail informasi portofolio proyek mahasiswa. Baik, selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional, yang dimana NFR pertama adalah aspek kinerja performance. Sistem harus menampilkan halaman website dan memproses permintaan pengguna dengan waktu respon yang cepat dan stabil pada lingkungan server lokal atau localhost. NFR kedua, keamanan security. Sistem harus menjaga keamanan data pengguna dengan menerapkan enkripsi atau hashing pada password serta pembatasan akses sesuai peran pengguna. NFR ketiga, kemudahan penggunaan atau usability. Antarmuka website harus mudah dipahami dan digunakan oleh mahasiswa, dosen, pengunjung tanpa memerlukan pelatihan khusus. NFR keempat, kompatibilitas atau compatibility. Website harus dapat diakses dengan baik melalui browser modern seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan Microsoft Edge. NFR kelima, keandalan atau reliability. Sistem harus berjalan dengan stabil selama layanan server aktif tanpa mengalami gangguan yang menghambat fungsi utama. Terakhir adalah kesimpulan.
Web Portofolio Proyek PBL memudahkan dokumentasi hasil proyek mahasiswa secara struktur. Sistem membantu dosen dalam melakukan penilaian dan pemberian catatan secara lebih efektif. Integrasi portofolio dan penilaian meningkatkan transparansi serta efisiensi proses pembelajaran. Web Portofolio PBL mendukung penerapan pembelajaran berbasis digital secara berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari saya. Akan saya kembalikan kepada rekan saya yaitu Jessina Holiblesti. Kepada Jessina Holiblesti, saya persilakan. Oke, untuk masalah perihal pemaparan materi presentasi kami, sekian dari penjelasan kami. Terima kasih.